Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Suryari Dewi, MPM 190. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tatanan kelembagaan. Menurut Tuana Kota 2010.2 Undang-Undang Dasar 1145 menyebutkan lembaga negara atau lembaga penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut menganut asas res politica, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Terdapat dua kotak kecil dengan bingkai garis putus-putus. Yang pertama itu kotak berisi 3 kotak kecil masing-masing, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kotak besar kedua berisi kotak kecil masing-masing Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Ketiga lembaga negara ini diatur dalam satu bab, yaitu bab 9 di Undang-Undang 1145 dengan judul bab kekuasaan kehakiman. Sedangkan di tingkat pusat terdapat 4 kelompok kelembagaan. Pertama, kelompok lembaga mencerminkan perwakilan rakyat. Kedua adalah presiden dan wakil presiden yang mewakili kekuasaan pemerintah negara. Ketiga, kelompok yang mewakili kekuasaan kehakiman. Kekuasaan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Pengendali Peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga kelompok tersebut merupakan perwujudan konsep trias politika dalam ketatanan negaraan. Ada kelompok atau cabang legislatif atau lembaga perwakilan rakyat, eksekutif kekuasaan pemerintah negara, dan yudikatif kekuasaan kehakiman. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK tidak merupakan bagian dari ketiga kekuatan atau kekuasaan tersebut. Lembaga BPK dikenal dengan sistem ketatanan negaraan negara-negara demokrasi. Secara umum, terdapat 3 model SAI, yaitu Napoleonic System, Westminster System, dan Board System. SAI adalah lembaga-lembaga di tingkat nasional yang bertanggung jawab untuk mengaudit penerimaan dan belanja negara. Tujuan utama SAI adalah mengawasi pengelolaan keuangan negara dan kualitas serta kredibilitas pelaporan keuangan pemerintah. SAI adalah salah satu dari pilar-pilar utama sistem integritas nasional dan negaranya. Di antara lembaga-lembaga negara, ada tekanan satu kepada yang lain karena kemandiriannya dan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. DPR dengan berbagai haknya seperti hak budget dapat menekankan lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga kursi lainnya. Melalui hak legislasinya, DPR dapat mengatur lembaga-lembaga lain termasuk lembaga swasta melalui penerbitan undang-undang. Sebaliknya, kekuasaan pemerintahan memungkinkan menggunakan dana SPBN atau APBD yang telah disetujui DPR atau DPRD dan menguasai informasi. BPK memeriksa akuntabilitas lembaga-lembaga negara dan kuasai negara dan melaporkannya kepada DPR. Kekuasaan kehakiman memastikan bahwa kekuasaan pemerintah melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Diki. Baik, selamat sore. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Diki Nugraha Sugita, NPM 119. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi. Nah, Lembaga Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Nah, sesudah KPK berdiri pada era Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat tim pemburu koruptor dan tim Taspikor yang dikomandani oleh pemimpin Kejaksaan Agung. Nah, selanjutnya ada tugas pemburu koruptor. Selain memburu koruptor yang kini bebas di luar negeri, juga berupaya mengembalikan aset-aset milik negara yang dibawa kabur juga ke luar negeri. Nah, kemudian ada tim pemberantasan tindakan pidana korupsi yang lebih dikenal dengan nama Tim Tas Tipikor. Tim Tas Tipikor yang dibentuk berdasarkan Kepres nomor 11
tahun 2005 beranggotakan 48 orang dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BKKP. Nah, secara resmi, Tim Tas Tipikor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Juni 2007. Nah, pekerjaan yang belum selesai akan dilanjutkan ke Kejaksaan dan Kepolisian. Nah, selanjutnya ada tugas dan wewenang KPK. Nah, menurut Tuan Kota tahun 2010, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi. Nah, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Nah, dalam menjalankan tugas dan wewenang, KPK menganut asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan profesionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, tugas-tugas dan wewenang KPK meliputi yang pertama ada koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Yang kedua ada subversif terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Yang ketiga ada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat ada pencegahan tindakan pidana korupsi, dan yang kelima ada pemantauan atau monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diah Eling. Om Swastiastu. Nama saya Dia, saya akan melanjutkan presentasi dari Diki Nugraha. Nah, materi selanjutnya itu adalah Anti Corruption Agency. Menurut Tuna Kota tahun 2010.214 di Indonesia, lembaga seperti KPK itu dikenal sebagai Anti Corruption Agency. Nah, sejak tahun 1990 sudah lebih dari 30 negara di dunia memiliki ACA. Nama ACA di Malaysia adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau disingkat dengan ASPRM. Atau Badan Pencegah Rasuah atau BPR. Nah, berikut akan saya tampilkan tabel yang menyajikan ACA di berbagai negara. Nah, bisa dilihat Korea dan Indonesia itu termasuk negara-negara yang belakangan ini memiliki ACA, sedangkan negara-negara lainnya sudah memiliki ACA terlebih dahulu. Terdapat dua model ACA, yang pertama ada multi-agensi model dan yang kedua ada single agency model. Multi-agensi model ini menerapkan, memanfaatkan lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada dan membangun lembaga khusus. Lembaga penegak hukum yang sudah ada itu misalnya kepolisian, kejaksaan, lalu ada pemeriksaan pengawas pasar modal, lalu ada pengawas perbankan atau bank sentral, dan juga lembaga ombudsman dan lain-lain. Nah, negara yang menerapkan multi agensi model ini antara lain Indonesia, negara Eropa Barat, dan juga Amerika Serikat. Sedangkan Hong Kong dan Singapura menerapkan single agency model, yaitu hanya memiliki satu ACA yang kuat dan tersentralisasi. Nah, materi selanjutnya adalah lanskap audit pemerintahan. Dalam administrasi negara terdapat istilah pemeriksaan yang digunakan dalam makna audit eksternal atau external audit. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan melemahnya proses audit. Dan yang pertama itu BPK menghadapi kendala sumber daya yang parah. Yang kedua itu tidak adanya undang-undang audit negara modern yang menyebabkan banyaknya kerancuan di balik mana organisasi-organisasi yang menghindari audit bisa bersembunyi. Banyak organisasi terutama militer yang menolak untuk diaudit oleh BPK. Dan yang ketiga itu Parlemen, Departemen Keuangan, dan Departemen-Departemen Teknis tidak mempunyai proses yang digariskan secara jelas sehingga untuk menindaklanjuti temuan-temuan audit dan mengambil alih langkah perbaikan, sehingga akibatnya tidak terjadi tindak lanjut yang sistematis. Lalu yang keempat itu seperti dicatat, di mana BPK tidak berwenang mengumumkan temuan-temuannya. BPKP memiliki 25 kantor perwakilan di provinsi berikut. Nah, BPKP memberikan layanan kepada instansi pemerintah, baik departemen atau LPND maupun pemerintah daerah. Cakupan layanan yang diberikan oleh BPKP antara lain menurut Tuna Kota 2010.2169, yang pertama, audit atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan departemen atau LPND maupun pemerintah daerah. Yang kedua, policy evaluation.
Yang ketiga, optimalisasi penerimaan negara. Yang keempat, asistensi penerapan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima itu ada asistensi penerapan good corporate government. Yang keenam itu ada risk management based audit, dan yang ketujuh itu audit investigasi atas kasus berindikasi korupsi. Nah, berikut akan saya tampilkan landscape audit pemerintahan menurut Tunakota 2010.2172. Nah, dari berbagai kajian lembaga internasional, seminar, dan juga diskusi, terdapat 3 pendapat mengenai pengaruh landscape audit pemerintahan, yakni menurut Tunakota 2010.2173. Yang pertama itu, bubarkan BPKP dan sebarkan SDM-nya ke Inspektorat Jenderal dan Bawasda. Yang kedua, manfaatkan BPKP yang melakukan fungsi Inspektorat Jenderal dan Bawasda. Dan yang terakhir, BPKP sebagai think tank saja, tidak usah besar namun efektif dalam memacu Inspektorat Jenderal dan Bawasda. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Gita Nirmala. Perkenalkan, nama saya Nikada Gita Nirmala, NPM 114. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai LSM dan PERS sebagai kelompok penekanan. Nah, di mana LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Non-Governmental Organization bersama dengan PERS bukanlah bagian dari tatanan kelembagaan pemerintahan. Namun, keberadaannya ini sangat memerankan peran penting dalam proses check and balance sebagai kelompok penekanan atau pressure group. Nah, di mana LSM dan PERS ini menyuarakan suatu rasa ketidakadilan di dalam masyarakat, yang dimana itu misalnya pada kasus Prita Mulyasari yang di dalam emailnya itu mengeluhkan perlakuan Rumah Sakit Omni Internasional. Nah, pada kasus ini hanyalah salah satu kasus di antara banyak kasus yang dimana LSM dan PERS itu memainkan suatu peran penting sebagai kelompok penekanan dalam menentang suatu ketidakadilan oleh para aparat kepolisian, kehakiman, kejaksaan, sampai dengan Mahkamah Agung. Nah, di mana asas trias politika yang memisahkan kekuasaan ini dilahirkan dari pemikiran check and balance satu kekuasaan yang mengawasi dan diawasi oleh kekuasaan lainnya. Selanjutnya, PERS di Indonesia ini juga memainkan suatu peranan penting dalam menyoroti tingkah laku para pejabat dalam menyampaikan sebuah informasi seperti temuan-temuan BPK dan BPKP. Nah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM ini contohnya seperti Masyarakat Transparansi Indonesia dan Indonesia Corruption Watch yang juga menjadi suatu pressure group dalam upaya pemberantasan TPK. Selanjutnya, materi selanjutnya itu ada pengadilan tipikor. Nah, di mana Mahkamah Konstitusi itu memutuskan pengadilan tipikor harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri sebelum akhir Desember tahun 2009. Nah, ketentuan pada pasal 53 itu menyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Selanjutnya, pengadilan tipikor itu juga merupakan suatu pengadilan khusus yang berada di peradilan umum. Pengadilan tipikor ini berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten di setiap ibu kota kabupaten atau kota Indonesia yang jumlahnya hampir 500. Selanjutnya, dari pantauan ICW selama 5 tahun terakhir, komitmen pengadilan umum justru dipertanyakan. Di sini banyak terdakwa kasus korupsi yang diadili pengadilan umum yang semuanya terdiri atas hakim karir justru dibedakan. Nah, ini berbeda dengan pengadilan tipikor yang memadukan hakim karir dengan hakim ad hoc, yang dimana selama ini tidak pernah membedakan terdakwa korupsi dari hukuman. Pantauan ICW tersendiri ini di sejumlah pengadilan umum selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2005 itu menunjukkan suatu jumlah terdakwa kasus korupsi yang bebas di pengadilan umum bukan berkurang tetapi malah meningkat, dan terdakwa yang dihukum hukumannya cenderung ringan.